Nah, cara mencuci darah itu kalau ginjal tidak mampu maka bisa dilakukan dengan dua cara. Satu, dicuci lewat cairan pencuci yang dimasukkan ke rongga perut. Caranya itu kita pasang dulu semacam pentil gitu di perut kita. Jadi dipasang kayak pentil, nanti pentil lewat pentil itulah cairan kita masukkan. Ada cairannya. Jadi katakannya tadi ada rinsonya. Nah, itu cairan itu kita masukkan lewat rongga perut. Itu bisa dilakukan biasanya sehari semalam 3 atau 4 kali. Yang sering kali itu 4 kali. Jadi tiap 6 jam cairan itu diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, kita jumpa lagi di acara kesehatan jasmani, yaitu upaya kita agar kita bisa lebih sehat sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Untuk pagi hari ini kita ingin membahas tentang masalah cuci darah. Sekarang lagi banyak orang yang harus cuci darah. Jadi cuci darah itu apa ya? Darahnya dicuci. Dicuci dengan rinso, iya. Tapi rinsonya rinso khusus, tidak rinso seperti rinso yang dijual di toko. Nah. Jadi cuci darah itu dilakukan tatkala ginjal kita tidak mampu mencuci darah kita. Jadi alat organ tubuh kita yang bisa mencuci darah itu adalah ginjal. Jadi ketika ginjal itu mengalami gangguan fungsi alias kerusakan, pada suatu tahap tertentu tidak mampu lagi mencuci darah yang darahnya kita sendiri, di dalam tubuh kita sendiri. Karena ginjal itu kira-kira mencuci darah kita dalam sehari semalam kurang lebih 180 kali. Jadi darah kita itu dicuci oleh ginjal kira-kira plus minus dalam sehari semalam itu 180 kali. Nah, kalau ginjal itu mengalami kerusakan yang sering disebut dengan gagal ginjal kronis, maka ginjal tidak lagi mampu mencuci darahnya kita sendiri. Oleh karena itu cucinya harus dilakukan dengan cara yang lain. Nah, cara mencuci darah itu kalau ginjal tidak mampu maka bisa dilakukan dengan dua cara. Satu, dicuci lewat
cairan pencuci yang dimasukkan ke rongga perut. Caranya itu kita pasang dulu semacam pentil gitu di perut kita. Jadi dipasang kayak pentil, nanti pentil, lewat pentil itulah cairan kita masukkan. Ada cairannya. Jadi katakannya tadi ada rinsonya. Nah, itu cairan itu kita masukkan lewat rongga perut. Itu bisa dilakukan biasanya sehari semalam 3 atau 4 kali. Yang sering kali itu 4 kali. Jadi tiap 6 jam cairan itu diganti. Cairan seperti apa ya? Seperti cairan infus itu. Cairan infus itu kemudian ada, karena sudah dipasang alatnya di dinding perut kita yang masuk ke rongga perut. Nah, itu dimasukkan ke situ. Nanti 6 jam pasang, terus kita lepas diganti cairan yang baru. Rinsonya ganti yang baru gitu. Itu yang sering kalau orang di rumah sakit nyebutnya CAPD itu. CAPD, cuci darah lewat periton rongga perut. Nah, itu susahnya kalau pergi-pergi gimana? Nah, pergi-pergi nyangu. Jadi rinsonya di bawah, mau pergi berapa hari misalkan 5 hari, berarti paling enggak bawa 20 botol 20 botol kemana-mana di bawah. Misalkan ada yang ke Mekah, pilih, tapi cairannya di bawah. Kalau 1 bulan dikalikan 4 kali 1 bulan, itu bisa bawa 1 mobil pickup dibawa ke sana, atau mungkin beli di Arab sana, beli berapa nanti ya. Tapi rata-rata 3 sampai 4 kali dilakukan cuci itu. Itu cuci darah yang lewat rongga perut. Jadi bisa dilakukan lewat pencuci yang di rongga perut. Yang kedua, bisa dilakukan lewat mesin. Jadi ginjalnya, fungsinya ginjal diganti oleh mesin. Mesin itu biasanya ada di rumah sakit. Nah, itu dicuci langsung lewat masuk pembuluh darah. Jadi lewat urat darah. Ya, semacam dipasang seperti jarum infus itu, kemudian darahnya kita dialirkan keluar, dilewatkan mesin. Nah, rinsonya ada di mesin itu. Kemudian setelah dirinso dikembalikan lagi. Biasanya sekali cuci darah itu tergantung dari tingkat ininya. Biasanya paling tidak sering 2 kali seminggu. Sekali cuci darah biasanya sekitar 3 jam. Jadi 3 jam. Kita pasang infus, kemudian darahnya dikeluarkan, dialirkan lewat mesin. Nah, di mesin itu dicuci, kemudian dikembalikan lagi kepada tubuh kita lagi. Perlu waktu sekitar 3 jam, seminggu 2 kali. Itu cuci darah yang dilakukan karena gangguan dari ginjal kita yang tidak mampu lagi mencuci darah. Nah, dari situ kita bisa membayangkan betapa ginjal kita itu bekerja dengan baik. Kalau kita tidak lakukan cuci darah,
berarti ginjal kita bisa bekerja dengan baik. Maka itu nikmat yang luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa kita ingkari. Maka banyak sekali perintah-perintah bahwa kita mesti bersyukur. Ini baru dari satu sisi itu. Jadi ginjal yang tidak berfungsi menyebabkan kita harus melakukan cuci darah yang sedemikian itu. Nah, sekarang belum lagi kalau kita menghitung bagaimana biayanya, berapa yang harus kita keluarkan kalau kita cuci darah, baik yang lewat rongga perut atau lewat darah. Itu bisa kita bayangkan, di samping kesibukan kita, kemudian kerepotan juga, kita kalau kemana-mana harus melakukan cuci di mana ada tempat cuci darah itu, sama itu biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, itulah salah satu sisi yang harus kita bisa melakukan syukur tidak henti-hentinya. Kemudian kenapa ginjal kok tidak berfungsi? Kenapa rusak? Ya, semuanya memang bisa rusak. Ya karena ada penyebab-penyebab yang terbanyak saat ini kerusakan ginjal biasanya karena penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan yang kita derita. Yang paling banyak misalkan sampai saat ini data-data yang ada itu diantaranya adalah karena diabetes atau kencing manis yang tidak terkontrol dengan baik. Jadi orang kencing manis kalau tidak terkontrol dengan baik, suatu saat bisa menyebabkan ginjal tidak berfungsi. Ginjal tidak berfungsi sehingga harus cuci darah. Mungkin kalau ketemu saudara-saudara kita yang cuci darah bisa ditanya, kenapa kok tiba cuci darah? Itu yang banyak karena penyakit kencing manis yang tidak terkontrol dengan baik. Kemudian yang juga bisa menyebabkan harus cuci darah itu adalah karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dengan baik. Jadi kalau seorang menderita tekanan darah tinggi tidak dilakukan pengontrolan dengan baik, maka suatu saat bisa jatuh ke fase harus cuci darah. Yang lain lagi bisa menyebabkan itu juga adalah sumbatan pada saluran kencing yang terlalu lama. Misalkan bisa karena yang sering kalau kita jumpai ada karena batu saluran kencing yang berlangsung lama itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Kerusakan biasanya bermula dari salah satu ginjal. Jadi kalau misalkan kita punya ginjal itu ada dua, ada kiri dan kanan.
Kalau misalkan sebelah itu karena rusak, kemudian tidak dilakukan penanganan dengan baik, itu sebelahnya bisa ikut-ikut rusak, walaupun tidak terganggu pada mulanya. Misalkan ada batu di sebelah kanan pokoknya. Dan batu sebelah kanan itu kadang-kadang tidak terasa. Suatu saat tiba-tiba ginjal sebelah kanannya rusak. Nah, kalau ginjal sebelah kanan rusak kemudian tidak diketahui atau diketahui tapi dibiarkan, suka tidak yang kiri ikut-ikut rusak biasanya, walaupun di kiri tidak ada sumbatan. Kalau ditanya kenapa kok begitu, ya itu tidak tahu mekanisme bagaimana. Kita susah menjelaskan, kata menurut teorinya itu karena ada mekanisme simpatetik, jadi ada ya mekanisme hormonal, satu ikut. Makanya itu kalau ada orang yang salah satu ginjalnya rusak dan sekiranya ini tidak berfungsi, maka ginjal yang rusak itu segera dikeluarkan dari tubuh kita, diambil yang rusak, kita bisa hidup dengan satu ginjal. Itu kehebatannya. Walaupun ginjal itu dua, tapi kalau satu rusak, yang satu ini harus segera dikeluarkan. Jangan masih ada satunya rusak, enggak, tapi harus dikeluarkan agar yang masih sehat tidak ikut rusak nanti. Jadi itu ceritanya. Sama dua, istilahnya kita yang punya organ dua, misalkan mata, ada penyakit mata tertentu, kalau mata kita yang satu itu rusak, itu yang rusak itu harus segera dikeluarkan, tidak boleh dibiarkan, karena nanti yang satunya yang tidak rusak ikut-ikut jadi rusak nanti. Ada seperti itu. Jadi karena sumbatan, karena batu yang sering, itu menyebabkan ginjal bisa rusak. Kemudian yang keempat, kadang-kadang yang susah diketahui, cuma diduga ini karena akibat makanan atau minuman yang kita konsumsi, ataupun obat-obatan yang kita konsumsi dengan tidak mengikuti aturan. Jadi ada minuman-minuman terutama yang sementara disinyalir sekarang itu penggunaan jamu itu bagus, tetapi kalau jamu itu diproduksi dengan cara yang tidak bagus, maka bisa menimbulkan kerusakan pada ginjal. Jamu yang tidak bagus bagaimana? Jamu biasanya yang pertama, jamunya itu dicampur dengan obat. Ada jamu yang seperti itu, tidak jamu murni tapi jamu dicampur dengan obat, itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Atau jamu yang diminum dengan takaran-takaran tidak aman, itu juga begitu, bisa menyebabkan kerusakan di ginjal. Atau minum obat-obatan yang tidak terkontrol dengan baik, tidak sesuai dengan aturan. Makanya itu kalau kita beli obat, kita baca biasanya. Nah, itu ada aturan-aturannya. Nah, itu kalau aturan-aturan itu sering dilanggar, bisa menyebabkan itu. Atau obat-obat yang memang ada yang berpotensi merusak ginjal ada. Makanya penggunaannya harus di bawah pengawasan dokter misalkan. Itu karena potensinya. Kalau jangka sekian ini harus dihentikan karena bisa mengganggu ini dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya juga ada yang karena tidak tahu. Jadi ya tidak tahu tiba-tiba ginjalnya rusak, itu kita tidak tahu. Maka itu semua berpotensi untuk
cuci darah. Jadi demikian kira-kira ceritanya cuci darah. Jadi kalau sekarang kita tidak mengalami cuci darah, kemudian kita bisa melihat saudara-saudara kita yang cuci darah, alangkah besarnya nikmat yang kita dapatkan. Kita tidak masih bisa melakukan hal-hal yang tanpa cuci darah. Itu diantaranya. Demikian pengetahuan yang agar kita bisa lebih baik menjalankan hidup ini, sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat, dan saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf pada yang kurang. Ya, ada tanya Pak? Monggo. Ada obat-obat yang dikonsumsi terus-menerus bisa mengakibatkan gagal ginjal? Ada. Yang seringkali itu obat-obat yang dikonsumsi terus-menerus gagal ginjal itu yang sederhana aja. Obat ngarunyo-ngarunyo, obat ngilu-ngilu, obat mengurangi rasa sakit, itu kalau dikonsumsi terus-menerus bisa menyebabkan gangguan ginjal. Seperti misalnya darah tinggi, terus obat-obat. Nah, darah tinggi itu begini, kalau obat tekanan darah tinggi tidak diobati, malah itu potensi untuk merusak, ginjalnya rusak, maka perlu diobati. Nah, obat-obat yang diberikan itu harus diawasi. Makanya kalau orang tekanan darah tinggi minum obat itu ya harus dikontrol dan sebagainya. Itu kalau tidak dikontrol nanti darah tingginya juga tidak terkontrol. Kalau tekanan darah tingginya tidak terkontrol, nah itu potensi menjadi gangguan ginjal. Potensi artinya tidak selalu bisa mengarah ke sana. Nah, obat-obat yang biasanya bisa mengganggu ginjal itu adalah obat ngarunyo-ngarunyo, itu yang sering kali dikonsumsi oleh banyak orang. Jadi kalau kita ngarunyo minum obat ini, minum terus, nah itu bisa menyebabkan diantara begitu. Makanya itu obat itu harus digunakan. Jadi ada istilah pendeknya, obat itu sesuatu yang kita butuhkan, tetapi tidak boleh dicintai, kecuali yang harus minum obat secara teratur. Misalkan orang diabetes, dia harus minum. Kalau tidak minum justru potensi kerusakan ginjal lebih cepat. Itu secara perhitungan medis begitu. Sama dengan orang tekanan darah tinggi harus minum obat. Kalau tidak minum obat, potensinya juga lebih cepat menimbulkan gangguan-gangguan yang lain. Itu misalkan, kadang-kadang yang minum obat saja bisa menyebabkan gangguan yang lain, karena ada yang minum obat tetapi tidak disertai dengan petunjuk lain yang dilaksanakan. Contohnya yang mudah aja, kalau orang tekanan darah tinggi itu harus mengendalikan atau konsumsi makanan dan minumannya yang asin-asin harus dikurangi, dibatasi. Nah, kalau kita minum yang asin, makan yang asin, kita tekanan darah tinggi tetap minum obat, ya tidak turun-turun juga itu diantaranya. Mungkin begitu. Jadi obat-obat tertentu itu bisa membuat potensi kerusakan di ginjal. Mungkin demikian sementara. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila kurang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.